Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain tidak bukan berkumpulnya kita di majlis ini, yakni di majlis ilmu, adalah untuk meraih ridha Allah, meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah arti kehidupan ini jika Allah tidak meridhai kita? Tanpa cinta Allah, tanpa ridha Allah, ia adalah arti kehidupan yang kita jalani. Subhanallah. Maka insya Allah duduk barengnya kita dengan niat yang baik, wasilah yang baik, yang kita dengarkan pun adalah nasihat yang baik. Insya Allah ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah hamba yang insya Allah akan senantiasa dituntun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Subhanallah. Sebelum kita memulai pelajaran yang akan kita pelajari bersama, subhanallah, alangkah baiknya bahwa kita itu harus sadar tidak ada kebaikan yang muncul di muka bumi, bahkan di semesta ini, subhanallah, melainkan itu keluar dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Apapun kebaikan yang ada, apapun kemuliaan yang ada, itu keluar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala, sang Khaliq, sang Malikul Mulk, Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqul aflak. Jikalau tidak ada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah tercipta semesta ini. Maka adanya kita sekarang ini bukan hanya manusia, bahkan tumbuhan, binatang, seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, di lautan, semuanya itu tercipta dari nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka mahalun nadrillah yang pertama kali dipandang oleh Allah adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirnya semesta ini merupakan tanda cinta Allah kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya Al-Quran, "May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Siapa yang taat, siapa yang patuh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tergolong patuh kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kita ingin mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah, maka Allah memberikan syarat mutlak untuk itu. Apa? Fattabi'uni. Mengikuti, meladani baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama kali yang akan kita dapatkan adalah anugerah Allah berupa ampunan dan cinta. Subhanallah. Kenapa yang disebutkan pertama kali adalah ampunan dan cinta Allah? Karena subhanallah, selama-lamanya manusia
membawakan segala apa yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Subhanallah. Dan anugerah termulia, bekal termulia yang bisa manusia bawa untuk bisa menghadap kepada Allah adalah ampunan Allah, maghfirah Allah. Subhanallah. Meski amal kita biasa-biasa saja, namun ketika Allah memanggil kita, Allah memandang dengan ampunan. Seluruh kesalahan telah diampunkan oleh Allah, maka langsung dakhala jannah bighairi hisab. Yadkhulul jannah bighairi hisab, langsung tanpa seleksi, tanpa hisab. Ini berkah ampunan Allah, yang mana ampunan ini merupakan bentuk ulas asih Gusti Allah kepada para hambanya. Dan punten, sebanyak apapun amal manusia, ketika ia dipanggil oleh Allah masih membawa dosa dan kesalahan yang belum sempat ditaubati, subhanallah, sehingga belum sempat meraih ampunan Allah, maka ada seleksi terlebih dahulu, ada hisab, perhitungan terlebih dahulu, subhanallah, terkait amal baik dan amal buruknya. Artinya tidak langsung gol masuk ke surga, subhanallah. Oleh karenanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian semua, yakni kita ini, untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan Allah. Yang pertama kali disebutkan adalah ampunan Allah terlebih dahulu. Ila maghfirah. Setelah maghfirah disebutkan baru wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, baru surga disodorkan. Surga ditawarkan yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Artinya surga ini akan bisa kita meraih, bisa kita peroleh setelah kita meraih maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, oleh karenanya mengapa anugerah yang pertama kali yang akan kita raih ketika kita bisa mengikuti baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ampunan terlebih dahulu. Dengan ampunan ini kita telah membawa kunci. Subhanallah, kunci yang dengan kunci ini kita akan bisa memasuki surga tersebut. Subhanallah, bagaikan rumah, semewah apapun, senikmat apapun yang ada di dalamnya, kalau hanya sekedar kita berada di luar rumah, kenapa tidak masuk? Karena tidak punya kuncinya. Subhanallah, ketika tidak punya kunci, maka tidak bisa membuka pintu, maka tidak bisa menikmati kenikmatan apapun yang tersedia di dalam rumah itu. Betul tidak? Begitulah gambaran ampunan Allah. Ampunan Allah ini bagaikan kunci kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan itu yang akan kita raih yang pertama kali. Bahasanya yang pertama kali, artinya masih banyak anugerah-anugerah lain yang ditawarkan oleh Allah ketika kita bisa mengikuti baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, misi utama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengenalkan kita kepada Allah, menuntun hati kita untuk bisa mengenal Allah, tauhid. Yang makna inti daripada tauhid ini apa? Kita mengesahkan Allah, tidak menomorduakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Subhanallah. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lisan ini telah berikrar bahwa tiada zat yang hak disembah melainkan Allah, dan bahwa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Subhanallah. Maka pengikraran dalam lisan ini tidak sah jika tidak disertai keyakinan dalam hati. Subhanallah. Jika sekedar lisan mengucap
kepada Allah. Yang mana jika ini terus disalati, subhanallah, diresapi oleh hati kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, maka buah dari syahadat ini akan memancar keluar dari dalam tubuh kita. Buktinya apa? Adanya akhlakul karimah, adanya kepatuhan dari jasad kita untuk bisa mengikuti aturan Allah. Nah, di sini fatabi'u. Artinya mengikuti kanjeng Nabi bukan sekedar keyakinannya, bukan sekedar pola pikirnya, bukan sekedar teori, tapi praktik. Subhanallah. Mengikuti di sini bukan hanya saya yakin Gusti Allah Tuhan saya. Iya, saya yakin bahwa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi saya. Bukan sekedar yakin. Keyakinannya harus bisa direalisasikan dalam perilaku. Maka inilah iman yang sempurna. Makanya iman itu apa? Ucapan dengan lisan, dengan iqrar syahadat, keyakinan dalam hati, ada tauhid dalam jiwa kita. Tidak sekedar itu, dan praktek dalam perilaku nyata. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kembali lagi di misi mulia kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa tauhid, mengenalkan kita kepada Allah. Subhanallah. Yang mengenal subhanallah maka akan selalu teringat. Betul tidak? Subhanallah. Dengan kita mengenal Allah, maka insya Allah kita akan selalu bisa mengingat Allah. Bagaimana caranya kalau kita ingin bisa ingat Gusti Allah, ingin bisa ingat Gusti Allah tapi tidak mengenal Allah? Bagaimana mengingat Allahnya? Betul tidak? Subhanallah, mengingat Allah di sini ada caranya. Dan yang perlu kita pahami adalah dengan mengingat Allah, maka ini merupakan sumber keselamatan hidup, sumber kedamaian hati. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Subhanallah. Ayat ini memberikan sebuah pemahaman bahwa nikmat termahal yang diperoleh manusia adalah ketika ia hidup dalam ketenangan, dalam kedamaian. Betul tidak Ibu? Subhanallah. Loh, mengapa demikian? Karena saat nama Allah Zat yang Maha Agung dijadikan sebagai perantara untuk meraih kedamaian, sedangkan subhanallah Allah Zat yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, tidak ada yang lebih utama dari Allah. Maka dapat dipahami bahwa sesuatu yang disanding dengan Allah adalah sesuatu yang istimewa. Sementara di ayat ini Allah subhanallah menyatakan bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka kenapa yang dipilih ketentraman? Artinya bahwa ketentraman ini, kedamaian ini merupakan nikmat termahal yang diraih oleh manusia. Subhanallah. Pasti disanding dengan nama Allah. Subhanallah, itulah nikmat yang termahal. Subhanallah, memang demikian. Apalah arti kehidupan kita ini? Subhanallah, ketenangan itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Subhanallah, betul tidak? Ada seseorang yang punten, subhanallah, hartanya melimpah ruah, subhanallah, statusnya sungguh luar biasa, artinya pengaruhnya besar, populer dan lain sebagainya. Nasabnya mulia dan tinggi umpama, wawasan ilmunya sungguh luas, subhanallah. Keluarganya komplit umam, subhanallah. Tapi dalam hati tidak ada ketenangan.
Subhanallah. Nikmatnya tidak sempurna. Subhanallah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ketenangan jiwa dan kedamaian hati adalah suatu hal termahal dan merupakan nikmat terbesar Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Subhanallah. Ketenangan hati, ketentraman jiwa ini merupakan sumber kebahagiaan yang mendorong pemiliknya agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Itu nikmat termahal ibu-ibu, kedamaian hati, ketenangan jiwa itu nikmat termahal. Subhanallah. Contoh seperti ini. Seramai apapun di sekeliling kita, subhanallah, kalau hati lagi resah gelisah, pikirannya lagi sumpah, subhanallah, maka seramai apapun sekeliling kita ini tidak ada pengaruhnya. Betul tidak? Contoh, kita lagi bad mood, subhanallah, hati lagi keadaannya tidak menentu, resah gelisah, subhanallah, seramai apapun orang-orang mengelilingi kita terasa sepi, terasa sendiri, tidak merasakan subhanallah kekompakan yang ada. Kenapa? Sumbernya hati. Subhanallah. Tapi hati tenang, hati senang, subhanallah, maka apapun yang kita jalani kita bisa syukuri, senang saja melakukannya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kedamaian ini, ketenangan ini akan selalu mendorong pemiliknya untuk selalu bisa bersyukur kepada Allah. Yang mana kalau seseorang bisa bersyukur kepada Allah, maka ia adalah orang yang kaya dalam pandangan Allah. Subhanallah, kata siapa makhumil? Kata Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, tentu Allah akan tambah nikmatnya. Subhanallah. Maka punten ibu-ibu, subhanallah, mbak potong punten. Crazy nice dalam pandangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya dalam pandangan Allah bukanlah orang yang kaya harta, bukanlah orang yang punya kedudukan yang tinggi, bukanlah orang yang punya pangkat duniawi yang agung. Subhanallah, bukan. Tapi apa? Orang yang punya hati yang mana hatinya itu penuh keridhaan kepada Allah, penuh penerimaan atas ketentuan Allah. Inilah orang yang kaya dalam pandangan Allah. Sebab kenapa demikian? Subhanallah, di luar sana banyak orang yang hartanya melimpah ruah, 7 turunan gak habis, subhanallah, tapi pusing, subhanallah. Orang yang mobilnya sudah berjejer punten, mohon maaf, ada yang masih korupsi. Subhanallah, betul tidak? Subhanallah, permasalahan datang, subhanallah. Maka di sini Allah ingin menyatakan kepada kita para hamba, subhanallah, kenikmatan Allah itu beraneka ragam, tapi yang terspesial, yang termahal adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Yang mana ketenangan ini bisa diraih ketika kita bisa memasrahkan diri kepada Allah. Ingat Allah ini bukan sekedar ingat Gusti Allah, bukan. Ingatannya ini terpatri dalam hati. Subhanallah, dia mengakui dan memahami bahwa dia punya Allah. Dia punya Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ketika Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Subhanallah, tidak ada kebaikan yang datang melainkan itu izin Allah. Tidak ada mudarat yang datang melainkan itu izin Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Makanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanallah, ada dalam surah Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, kalau tidak salah itu Bismillahirrahmanirrahim, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Subhanallah, segala ketentuan yang ada di semesta ini merupakan subhanallah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang memahami sesuatu yang gaib subhanallah melainkan itu Allah, apalagi yang izhar, yang terlihat. Wa ya'lamu fil barri wal bahr. Allah mengetahui segala apa yang ada di daratan, yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Bahkan tidaklah jatuh dedaunan, tidaklah muncul biji-bijian yang kering, yang basah, melainkan Allah mengetahui tempatnya, Allah mengetahui jumlahnya, Allah mengetahui letaknya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Pada malam Senin ini jam sekian di tempat ini sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz itu. Kita ini akan berkumpul bersama untuk mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, artinya bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan pekerjaan kita. Subhanallah, subhanallah. Jika demikian, bolehkah kita mengatakan bahwa maksiat ini pun diciptakan oleh Allah? Kita mengaji sekarang itu kita nikmat Allah, izin Allah, takdir Allah. Bagaimana dengan maksiat? Ada adabnya. Kita katakan bahwa memang semuanya itu dari Allah, baik maupun buruknya, nikmat maupun ujiannya. Subhanallah, Allah itu maha loman, maha welas asih, maha adil. Allah memberikan kita yang sampai itu wa khalaqnakum azwajan. Subhanallah, contoh seperti ini. Allah memberikan kita jalan A, jalan B. Subhanallah. Ketika kamu meraih jalan A ini, maka kamu akan tertuntun ihdinas siratal mustaqim. Ketika kamu meraih jalan B ini, subhanallah, kamu akan sudah tersandung dalam kesulitan Allah. Subhanallah, Allah pilihkan itu dua hal, sodorkan kepada kita, dan Allah memberikan dengan anugerahnya, dengan izinnya, kebebasan kita untuk memilih. Oleh karenanya Allah menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bukan berarti Allah melantarkan kita, bukan. Subhanallah, Allah mampu sekali hidup menjadikan semua orang itu bertakwa semua. Allah mampu sekali menjadikan semua orang itu bertauhid semua. Allah mampu sekali memusnahkan satu pun tidak ada yang bermaksiat. Allah mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa ada yang takwa, ada yang maksiat? Subhanallah, ada yang lurus, ada yang berbelok. Maka di sini kestesan dari Allah, ujian dari Allah. Itulah kita mengapa diciptakan sebagai manusia. Manusia tidak sekedar diberikan hati, tapi diberikan akal untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Malaikat itu takwa terus, sujud terus, taat selalu, karena memang tidak diberikan nafsu oleh Allah. Makanya salah seorang ulama bijak bestari menyatakan, ketika manusia bisa mengontrol nafsunya, bisa menahan diri dari kemaksiatan, maka ia lebih mulia daripada malaikat. Mengapa? Malaikat tunduk, malaikat patuh, karena memang kodratnya seperti itu. Allah ciptakan dengan seperti itu. Subhanallah, tidak ada nafsu, tidak ada selera sedikit pun untuk ingkar kepada Allah. Itulah malaikat. Manusia, subhanallah, dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya dalam ayat lain Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Subhanallah, Allah memuliakan turunan Bani Adam, yakni kita
sebagai manusia. Kenapa? Allah berikan hati, Allah berikan akal, subhanallah. Allah juga berikan nafsu, subhanallah. Maka ketika manusia bisa mengontrol nafsunya, menahan dirinya dari kemaksiatan padahal dia berpotensi untuk melakukan itu, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Malaikat taat memang sudah kodratnya taat. Manusia harus berperang terlebih dahulu, melawan nafsunya terlebih dahulu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah dan menahan diri dari nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, kepada kelalaian, maka jannah tempatnya. Subhanallah. Tapi ingat, ketika manusia telah diberi hati, diberi akal, diberi nafsu mula, subhanallah, yang mana hati dan akal ini untuk bisa mengontrol nafsu ini, menahan hati untuk bisa menerima hidayah Allah, ilmu Allah pun demikian juga akal. Oleh karena Allah memuliakan sekali itu manusia yang diberikan akal. Kenapa? Afala ta'qilun, afala tafakkarun, selalu disebut oleh Allah. Afala ta'qilun, tidakkah engkau berakal? Afala tafakkarun, tidaklah engkau berpikir? Artinya apa? Allah subhanallah menyatakan bahwa akal merupakan bagian dari nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dan kalau manusia yang sudah diberikan kemuliaan itu terkalahkan oleh nafsunya sendiri, sehingga dia selalu terjerumus ke dalam kelalaian, ke dalam perilaku maksiat, subhanallah, maka subhanallah, maka dia lantaran ini menurut kalam bijak bestari, subhanallah, lebih hina daripada binatang. Kenapa? Binatang tidak diberikan oleh akal, maka tidak punya malu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Contoh kita yang waras ini, ibu-ibu yang sehat ini, di jalan tiba-tiba kita pengen buang air, copot semuanya, subhanallah, kita nggak pakai baju, malu tidak? Malu. Kenapa? Kita bisa berpikir ini suatu hal yang hina, diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Binatang subhanallah pengen pipis, ya tinggal pipis dimanapun tempatnya, nggak pandang dulu pakai baju, nggak pakai baju, ya biasa banget, karena memang tidak diberikan. Subhanallah, bukan berarti kita sebagai manusia merendahkan makhluk selain daripada manusia, tidak. Semua makhluk Allah itu mulia, baik menurut kadar ukurannya masing-masing. Wa kana Allah qadaran maqdura. Tapi dari seluruh makhluk yang baik itu, yang mulia itu, Allah memilih manusia sebagai makhluk yang termulia. Subhanallah, kalau tidak seperti itu, maka Allah gak akan mengutus seorang Rasul, seorang Nabi dari golongan manusia. Betul tidak? Allah tidak mengutus kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung, yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi sebab terciptanya semesta ini sebagai sosok manusia. Kalau bukan manusia itu makhluk yang terbaik, betul tidak? Subhanallah. Maka kita alhamdulillah yang dipilih oleh Allah sebagai makhluk terbaik itu, sudah seperti itu kita diberikan nikmat lagi oleh Allah, iman. Ada tauhid dalam hati, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, sudah mengantongi kunci surga yang pertama ini, subhanallah. Apalagi kita bisa menjadi hamba yang patuh, yang tunduk, yang bisa senantiasa bertahalluq mengikuti suri tauladan baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitabnya yang berjudul Ighathah Al-Lahfan, subhanallah, Ighathatul Lahfan, menceritakan seorang salaf yang menyatakan, subhanallah, sungguh kasihan, sungguh nelangsanya orang-orang yang subhanallah selalu
mereka akan meninggalkan dunia ini hanya dengan beberapa helai kain kafan. Sedangkan mereka belum bisa merasakan nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada orang yang hidup di dunia ini. Subhanallah. Maka ditanyakan kepada salaf tersebut, apa kenikmatan yang paling agung tersebut, yang paling hebat tersebut? Maka ulama salaf ini menjawab, cinta kepada Allah. Merasa tenang ketika bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, selalu merindukan perjumpaan dengan Allah, dan merasa bahagia ketika bisa berzikir, ketika bisa mengamalkan aturan-aturan Allah. Ini merupakan kenikmatan terhebat dalam pandangan kekasih-kekasih Allah. Subhanallah. Jadi punten ibu-ibu, ketika hati kita ada cinta kepada Allah, ada senang ketika melaksanakan perintah Allah, ada kedamaian, ada ketentraman ketika kita berzikir menyebut asma Allah. Subhanallah. Maka itu Allah lah memberikan kenikmatan terhebatnya pada kita. Subhanallah. Makumilu pripun pulaikan jawab urip kudu makayo. Subhanallah. Kita orang hidup gak terlepas dari dunia. Kita harus mencari uang untuk keluarga, menafkahi anak istri, subhanallah, untuk makan dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Apakah tergolong orang yang merugi? Tergantung niatnya. Kalau niat mencari rezeki, niat bekerja, niat mengumpulkan hartanya untuk beribadah kepada Allah, bagaimana cara ibadahnya? Ya Allah, saya niat bekerja untuk menghidupi keluarga saya, agar apa? Keluarga saya terjalani kehidupannya, gak sampai, jangan sampai meminta-minta, jangan sampai terbengkalai. Maka ini ibadah. Subhanallah. Saya bekerja siang malam mengumpulkan uang. Subhanallah. Uangnya untuk apa? Bukan hanya untuk kenikmatan sendiri, untuk berbagi, membantu sekemampuan. Subhanallah, kepada para fakir miskin, kepada para anak yatim, kepada mereka yang membutuhkan. Maka ini bekerjanya dalam pandangan Allah bernilai ibadah. Bahkan ada orang yang dari pagi sampai pagi kerja terus. Subhanallah. Ini tidak langsung bisa kita katakan dia orang yang lupa kepada Allah. Tergantung niatnya dan tergantung rezekinya, hartanya digunakan untuk apa. Kerja dari pagi sampai pagi, Masya Allah, ternyata untuk membangun pesantren, untuk mensubsidi orang-orang yang sedang belajar, memberikan beasiswa, membantu orang-orang agar bisa lancar belajarnya. Subhanallah. Untuk bisa menanggung para anak yatim, untuk bisa membantu para janda fakir miskin. Maka ini bernilai ibadah. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena yang dinamakan cinta dunia, hubbud dunia itu Mbak Pondok Punten, bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang punya banyak duit, bukan. Orang yang tergolong sebagai hubbud dunia, cinta dunia, adalah orang yang keduniawiyahannya itu dibawa sampai ke hati. Hartanya disimpan di hati, uangnya disimpan di hati, kedudukan mulianya disimpan di hati, pengaruhnya disimpan di hati. Ini hubbud dunia. Hingga apa? Dia tidak sadar merendahkan orang yang di bawahnya. Kalaupun punya kedudukan, punya harta, tidak bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat. Berbaginya lupa, membantu orang yang kurang mampunya lupa. Hartanya untuk berfoya-foya, menjadikan dia tambah lalai kepada Allah. Dan ini yang hubbud dunia. Subhanallah. Bahkan orang yang tidak memegang, subhanallah, apa-apapun, punten, sampai saya pernah dikisahkan oleh Walid almarhum Pamandabu, subhanallah yarham, beliau pernah menjelaskan seperti bahkan orang yang tidak punya sekalipun,
kesombongan. Ilmunya untuk merendahkan orang yang tidak mengerti ilmu. Ilmunya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah ini subhanallah termasuk. Maka apapun itu, subhanallah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, selagi semua itu bisa kita bawa untuk ibadah, maka akan bernilai ibadah. Subhanallah, akan bernilai ibadah. Maka pun dan subhanallah, para ahli Allah subhanahu wa ta'ala ini menyatakan subhanallah, khususnya ya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau seorang sufi, maestro sufi, pendiri Thariqah Syadziliyah, berdoa seperti ini, Allahumma wasi'ali rizqi fi dunyaya wa la tahjubni biha an ukhraya. Ya Allah, perluaslah rizki duniaku. Seorang sufi, seorang wali berdoa demikian, bukan berarti mereka subhanallah terikat dengan dunia, tidak, subhanallah, tidak, subhanallah. Karena apa? Doanya tidak mandek sampai di situ. Ada terusannya, wala tahjubni biha an ukhraya. Namun ya Allah, aku mohon kepadamu jangan sampai dunia ini, harta ini menjadikan aku ghaflah, menjadikan aku jauh darimu ya Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka Mbak Motok boleh punya uang banyak, punya baju bagus, punya apapun boleh, silahkan. Tapi semua itu perlu ditaruh hanya di tangan kita, di anggota zahir kita, jangan sampai dibawa ke hati. Dan niatkan semua itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Pakai baju bagusnya ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah menyukai para hamba yang mengizharkan kenikmatan yang Allah beri kepadanya. Ada rezeki, subhanallah, dia mampu untuk beri baju, subhanallah. Tapi supaya dikira zuhud, dikira sederhana, dianggap oleh orang-orangnya, biarlah pakai baju yang compang cantik, gak apa-apa. Agar apa? Agar dipandang orang yang zuhud dan cinta dunia. Bukan seperti itu. Justru Allah suka, subhanallah, kita punya duit nih, ya Allah, pakaiannya sudah bolong-bolong, ada rezeki lebih, bismillah, kita berikan baju baru asal sesuai dengan ukurannya, subhanallah. Kita punya 100.000, ya seukuran itu. Jangan punya 100.000, pengennya 1.000.000. Wah, muluk-muluk ini, subhanallah. Subhanallah juga seperti itu. Makanya yang terbaik mustoh pertengahan. Subhanallah, kita biasanya umpama makannya tempe goreng, tahu goreng saja, umpama itu, subhanallah. Allah kasih rezeki pada hari itu 100.000 umpama, subhanallah. Allah suka hamba ya Allah yang tadi biasanya itu makannya tempe goreng, tahu goreng, ada rezeki lebih, tambah sambal gorengnya, baksonya, es buahnya. Allah senang dibanding disimpan mawon, tapi disimpannya baik, tidak dimanfaatkan untuk dirinya, tidak juga disedekahkan, subhanallah. Kecuali memang orang yang subhanallah menduduki makom tertentu ya. Ada orang yang subhanallah, masya Allah, masya Allah, subhanallah, sekitar sahabat Abu Bakar As-Siddiq punya rezeki berapa, langsung disedekahkan semua. Gak hitung-hitungan. Itu ukurannya para sahabat, para wali-wali Allah subhanallah. Tapi karena keyakinannya penuh kepada Allah, dihabiskan seluruhnya untuk sedekah. Besoknya datang lagi dengan kelimpahan yang berkali-kali lipat rezeki, subhanallah. Memang ada orang yang seperti itu, subhanallah. Atau memang orang yang betul-betul dia sudah total penghambaan dirinya kepada Allah, tidak ingin apa-apa, tidak ingat apa-apa kecuali dia bisa menyembah Allah, bisa, subhanallah. Nah kita yang pertengahan ini, subhanallah, dikatakan pertengahan pun alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka kita syukuri saja apa yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang ada, subhanallah. Apa yang Allah berikan
kita syukuri, kita menerima ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu kunci ketenangan selanjutnya adalah, kunci kebahagiaan selanjutnya adalah apa? Kita tidak melirik kenikmatan yang diraih oleh orang lain. Seringnya susah hati, seringnya ada kecemburuan dalam diri, seringnya ada iri, bahkan hasud kepada orang lain yang mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena dirinya selalu berfokus pada kenikmatan yang diraih oleh orang lain. Subhanallah, orang yang paling gak enak hidupnya adalah orang yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, saya sudah sujud, sudah sholat gak tinggal, tapi kok begini. Ya Allah, subhanallah, itu fulan bin fulan, itu dia ibadahnya gak tahu bagaimana. Subhanallah, puasanya gak tahu bagaimana, kok kayak-kayaknya itu sejahtera saja. Subhanallah, nah, pikiran-pikiran yang seperti ini akan menghalangi syukur kita kepada Allah, mengganggu kedamaian hati kita. Hilangkan itu. Yakinlah bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Al-Quran, subhanallah, bahkan binatang melata pun Allah tidak akan membiarkan mereka terlantar. Dabbah, binatang melata, makhluk melata, apalagi manusia yang Allah muliakan, apalagi yang beriman, apalagi yang soleh. Ada ujian, ada kesulitan, ada kesusahan, itulah kes-kesan Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah, apakah kamu mengira menjadi ahli surga, ahli yang penuh dengan kenikmatan, subhanallah, ahli yang begitu dimuliakan? Padahal kata Gusti Allahnya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum memuji seberapa sungguh mujahadahmu, seberapa luas kesabaranmu. Artinya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Adanya ujian ini sebagai tes-tesan kita hidup di dunia. Agar apa? Agar Allah mengetahui siapa yang imannya, yang amalnya lebih berkualitas dari yang lainnya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan yang namanya ujian ini bukan melulu hal yang gak enak. Subhanallah, saya lagi gak punya duit ini kumil, boten di bestel, lagi diuji di Gusti Allah. Subhanallah, kompon sabar umar. Subhanallah, ya benar itu ujian. Subhanallah, kita pengennya Allah buat kantong tebal. Subhanallah, tebal bukan tebal tisu ya, tapi subhanallah bestelanya penuh. Tapi subhanallah, jangan dikira pun orang yang penuh dengan kenikmatan, bestelanya penuh, itu pun mereka diuji oleh Allah. Bagaimana kesederhanaannya, bagaimana menggunakan rezeki yang berlebih-lebih, digunakan untuk bersyukur kepada Allah, membantu orang lain, atau hanya untuk berfoya-foya. Subhanallah, semua itu sebenarnya ya, kalau sesuatu yang sulit yang kita rasakan, yang gak enak, itu merupakan ujian tersurat dari Allah. Subhanallah, diuji sakit kita, ujian tersurat dari Allah, langsung terlihat. Padahal ketika seseorang diberi sehat pun, itu ujian dari Allah, ujian tersiratnya Allah. Kesehatannya digunakan untuk apa? Untuk ibadah atau tidak? Untuk melakukan aktivitas yang baik atau tidak? Subhanallah, artinya seluruhnya itu merupakan nikmat dan ujian dari Allah. Subhanallah, maka para ulama-ulama bijak bestari, para ahli arifin menyatakan manusia itu harus memiliki dua senjata ketika ia hidup di dunia.
Yang pertama, senjata syukur. Yang nomor dua, senjata sabar. Kenapa? Orang yang hidup itu tidak lepas dari dua hal. Intinya dua. Kalau nggak nikmat ya ujian. Itu tidak ibu-ibu. Kalau nggak senang ya sedih. Subhanallah, itu isi hidup itu cuma dua itu. Nah, kalau seseorang diberikan nikmat oleh Allah, tidak mempunyai senjata syukur, maka kenikmatannya akan menjuruskan dia kepada kemurkaan Allah. Istidraj ma'adallah. Kenikmatannya akan menjadikan dia tambah jauh, tambah lupa dari Allah ma'adallah. Kalau gak ada syukur, subhanallah, orang yang bisa bersyukur itu karena orang itu telah bisa melihat bahwa segala kebaikan yang ia peroleh datang dari Allah, diberikan oleh Allah. Orang yang bisa memahami hakikat kebesaran Allah, sifat jamal, sifat jalannya Allah, maka ia adalah orang yang paling mengerti bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Tidak akan mungkin seseorang bisa bersyukur kepada Allah melainkan ia telah mengakui bahwa segala kebaikan yang ada ia peroleh dari kemurahan Allah, kebaikan Allah. Syukur. Dan orang yang hidup di dunia ini tidak melulu lancar, tidak melulu enak. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Ada kala jalannya itu mulus, subhanallah. Ada jeglak-jegluk, subhanallah. Ada berbelok lika-likunya, ada ujian. Maka ketika ujian itu datang, sodorkan senjata yang nomor dua, apa itu sabar. Sabar ini akan menangkis segala keputusasaan yang akan kita rasakan. Orang diuji, gak punya sabar, maka sulit hidupnya. Sudah, akhiratnya kosong nilai pahalanya, di dunianya sulit. Kenapa? Gak menerimakan takdir Allah, gak menerimakan ketentuan Allah. Subhanallah. Dan orang yang gak punya sabar berpotensi besar akan hilang kepercayaan dirinya, akan hilang husnuzonnya kepada Allah. Dan orang yang hilang husnuzon, orang yang hilang harapan baiknya kepada Allah adalah orang yang sungguh melangsang. Subhanallah. Bagaimana kita bisa hidup tenang, hidup mudah ketika harapan kepada Zat yang Maha Agung telah hilang, sedangkan semuanya telah diberikan oleh Allah. Subhanallah. Maka orang yang punya sabar ini akan mengangkis dirinya dari keputusasaan, akan dihindarkan dari rasa putus asa. Meskipun punten, mohon maaf, dirasa ujiannya terlalu berat, terlalu sulit di Allah, tapi orang yang punya sabar gak akan sampai jatuh pada level keputusasaan. Dia akan terus bisa berpandang baik kepada Allah. Orang yang sabar ini, ibu-ibu, bukan orang yang tidak mengeluh, bukan orang yang tidak mengeluh, bukan orang yang tidak menangis, bukan. Orang yang sabar adalah orang yang selalu bisa berpandang baik kepada Allah di saat dia tidak baik-baik saja keadaannya. Kita bisa berpandang baik kepada Allah jika keadaan kita baik, wajar, betul tidak? Tapi ketika kita bisa berpandang baik kepada Allah jika keadaan kita tidak baik-baik saja, itulah orang yang terpilih dalam pandangan Allah. Dan sabar ini merupakan kunci masuk surga dengan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Tapi kalau boleh memilih, ya Allah, jadikan saya ahli syukur, ahli syukur, ahli syukur. Subhanallah. Yang mana tidak hanya mensyukuri nikmat. Ada orang yang syukur, ada yang syakur. Dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur. Orang yang syukur itu orang yang selalu bisa memandang kebaikan yang datang itu dari Allah, sehingga kebaikan yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk kebaikan lagi. Ini orang yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Atas nikmat yang datang pada dirinya. Tapi
orang yang syakur, orang yang lebih hebat daripada syukur. Orang yang syakur ini yang disyukuri, bukan hanya nikmat, ujian pun ia syukuri. Inilah yang syakur, inilah hamba-hamba terpilih oleh Allah, yang mana kata Allah, sungguh qalil, sungguh sedikit sekali orang yang seperti ini. Subhanallah. Ketika datang ujian, bukan hanya innalillah, bisa tidak alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Tentang orang terkasih yang sangat kita kasihi diambil oleh Allah, sudah bagus kita menyatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bagus, subhanallah, levelnya sudah sabar. Tapi hebat ketika orang yang kita kasihi ketika dipanggil oleh Allah, alhamdulillah, masya Allah. Orang yang gak ngerti, gak ya, subhanallah. Tapi orang yang betul-betul ucapannya itu ketika alhamdulillah tidak dibuat-buat, maka itulah yang syukur. Ingatkah kisah sahabat perempuan Nabi SAW yang mana ketika seluruh keluarganya berjihad di medan perang, subhanallah, membantu Nabi Allahumma sholli alaihi dalam fisabilillah. Ketika dikabarkan, suamimu, anakmu, pamanmu telah dipanggil oleh Allah, telah gugur dalam medan jihad, maka apa yang dikatakan? Alhamdulillah, suamimu, anakmu, pamanmu telah mendahuluimu di surga. Allah, luar biasa ya. Makumil, amin, ya amin, subhanallah, amin ibu-ibu. Oleh karenanya kata Allah, qalil, sungguh sedikit orang yang seperti ini. Subhanallah, masya Allah. Orang, masya Allah, kamu dapat apa namanya, surah arisan 100 juta. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah 100 juta oleh duit arisan. Subhanallah, subhanallah. Mbak punten, duitnya hilang 100.000. Alhamdulillah. Sakit mana dia? Ada 100.000. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Subhanallah. Pahala wala quwwata illa billah ini. Subhanallah. Memang teori itu mudah. Yang ngomong pun belum bisa ini. Subhanallah, masya Allah. Tapi itulah syakur para pilihan Allah, para hamba-hamba terpilih oleh Allah, yang dinikmati, yang disyukuri, yang mereka itu mengungkapkan terima kasihnya bukan sekedar nikmat, bahkan pujian. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Mbak Pondok ketika ngajinya lancar, alhamdulillah, lancar, alhamdulillah, senang. Ya memang senang. Siapa yang gak senang? Subhanallah. Ketika punten Mbak diuji lagi sulit, hafalannya ya Allah bolak-balik, sudah kok lupa lagi, ilmu lagi, ulang lagi, sudah 3 kali setorannya, oh ini ulang lagi. Subhanallah, bisa tidak? Alhamdulillah, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Tapi alhamdulillahnya bukan sekedar buat-buat, tapi benar-benar dalam hati ada penerimaan yang berlebih, kemaslahan tetap kepada Allah. Inilah yang syukur. Subhanallah, cara orang mengingat Allah itu beraneka ragam. Bukan hanya ingat Allah. Ingat Allah ini juga untuk kita itu diperintahkan meladani sifat-sifat Allah. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Di dalam Al-Quran, semoga ayat ini menjadikan kita itu imannya lebih kokoh, lebih teguh lagi, dan lebih memasrahkan diri kepada Allah atas segala kejadian yang ada. Dan betul ibu-ibu ya, pemasrahan diri itu yang namanya pasrah, nerimo, sabar, itu bukan hanya berdiam diri, bukan hanya sekedar rasa, tapi juga praktek. Contoh seperti ini, kita kepingin makan yang enak, subhanallah, harus ada uang untuk membeli makanan yang enak. Uang ini bersumber dari ikhtiar
Oh, subhanallah, kita pengen makan yang enak ya Allah, tapi nggak jadi. Gak bisa itu makan yang enak karena nggak punya uangnya. Ya udah sabar, udah bagus, tapi belum kesabaran yang dikehendaki oleh Allah. Subhanallah, kesabaran yang dikehendaki oleh Allah, kepasrahan diri yang dikehendaki oleh Allah itu disertai gerak. Saya pengen makan yang enak, tapi sekarang belum bisa. Kenapa? Lagi gak punya duit. Ya sudah, bagaimana caranya saya bisa cari duit ini agar bisa makan? Cari itu ikhtiarnya. Subhanallah, bekerja, oke, sambil bekerja sembari sabar. Inilah orang yang sabar, orang yang pasrah kepada Allah. Makanya punten sahabat Umar bin Khattab, subhanallah, menyindir orang-orang yang punten. Subhanallah, ada seorang sahabat subhanallah yang berdoa, Allahumma ya Allah, datangkanlah untuk saya emas, datangkanlah untuk saya perak. Subhanallah, hanya sekedar itu, tidak ada usaha untuk berikhtiar bekerjanya. Subhanallah, maka kata sahabat Umar, emas tidak turun dari langit dengan begitu saja, perak nggak begitu saja turun dari langit, harus diikhtiarkan. Ikhtiar sembari pasrah kepada Allah. Inilah orang yang sabar, inilah orang yang pasrah kepada Allah. Punten, subhanallah, punten, Mbak Pondok kepingin hafalan Al-Qur'annya lancar. Subhanallah, ketika diuji lagi sulit umpama, kok gak lancar-lancar ya? Ya udah sabar. Lagi diuji oleh Allah umpama, subhanallah, ya betul sabarnya perkataan itu. Dilihat, banyak tidurnya, dilihat gak semangat derasnya, dia bukan sabar. Orang yang sabar itu sudah total ikhtiarnya, pagi siang malam Quran, semangat total semangatnya. Hasilnya kok belum sesuai apa yang kita inginkan. Sabar, betul sabarnya. Subhanallah. Maka orang yang sabar dalam pandangan Allah, orang yang tawakal, pasrah dalam pandangan Allah adalah dia yang kepasrahannya, yang kesabarannya sembari ada gerakan nyata dalam dirinya. Actionnya itu ada. Subhanallah, Masya Allah, bukan? Masya Allah. Kita subhanallah lagi sakit umat, kepingin sembuh, ya Allah sehatkan, ya Allah sehatkan, ya Allah sehatkan. Hanya sekedar kepingin, ya Allah sehatkan. Pantangan sakitnya dilanggar, obatnya tidak diminum, umpama tidak mau diperiksakan kepada ahlinya. Subhanallah, ya subhanallah, seperti itu. Ini kurang berarti kesabarannya. Subhanallah, kalau ingin sehat maka doa kepada Allah, ya Allah minta sehat. Kalau belum dikasih sabar umpama, tapi sabarnya sembari ikhtiar. Apa yang menjadikan kita untuk sehat ini? Subhanallah, Masya Allah, teman, Masya Allah. Usikum wa iya ya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan subhanallah, maka punten ya subhanallah, yang berpemahaman demikian niscaya pemasrahan diri kepada Allah akan total. Qul rabbus samawati wal ardi lillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Mari renungi secara bersamaan ayat itu, Allah subhanallah. Katakanlah, siapa Tuhan langit dan bumi? Jawabnya kulillah, Allah. Allah rabbus samawati wal ardi. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Jika sudah mengerti seperti itu, maka tahukah kamu mengambil pelindung dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan, tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Gak ada yang bisa mendatangkan manfaat
sia-sia. Adanya nikmat, ada hikmah. Adanya ujian, ada hikmah. Adanya takwa, ada hikmah. Adanya kemaksiatan, ada hikmah. Adanya adalah ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau itu bagus, nikmatan, kemuliaan langsung sandarkan kepada Allah. Masya Allah, tahajudnya gak tinggal alhamdulillah dari Allah. Masya Allah, sholawatnya gak tinggal alhamdulillah dari Allah. Masya Allah, istiqomah ngajinya gak tinggal ini dari Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, sandarkan kepada Allah. Ini adab kepada Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau yang buruk jangan sekali-kali kita sandarkan kepada Allah. Adabnya demikian. Ya Allah, saya tinggal sholat, izin Allah dari Allah. Ini su'ul adab. Subhanallah. Kita melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, kita berdalih ini kan izin Allah, semuanya kan dari Allah. Pekerjaan yang kita kerjakan diciptakan oleh Allah. Ini su'ul adab, perkataan yang jahil murakkab. Subhanallah. Karena orang yang cerdas, orang yang pandai akan memahami bahwa Allah senantiasa mengarahkan pada dirinya sesuatu yang benar. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah sekali-kali tidak sedikit pun, tidak pernah sedikit pun menyuruh hambanya untuk melakukan yang fahsya, yang buruk. Adakah ketika hamba melakukan yang buruk itu karena pemilihan hamba tersebut, disodorkan jalan hidayah yang diambil jalan kekeliruan itu. Subhanallah, Allah Maha Ghafur. Rahmatuhu sabaqat ala ghadabi. Rahmat Allah, cinta kasih Allah mendahului dari marah Allah. Hidayah Allah mendahului, subhanallah, dari segalanya. Adapun ketika kita lagi teledor, lagi keliru, subhanallah, tanda, subhanallah, kitanya lagi jauh dari Allah, subhanallah. Dan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah, meskipun hakikatnya semuanya terjadi atas izin Allah. Tapi sunnatullah, kita harus beradab kepada Allah. Subhanallah. Dan yakinlah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Selamanya Tuhan kita tidak pernah menyuruh untuk mengerjakan sesuatu yang buruk. Jadi ketika ada orang ketika mengerjakan keburukan berdalih, ini kan izin Allah, dia orang yang jahil murakkab, orang yang sangat tidak paham akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan oleh hidayah Allah. Ma'alullah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sedikit lagi ya ibu ya, subhanallah, mohon izinnya. Dan subhanallah, subhanallah, maka kita harus yakin atas kuasa Allah, kebaikan Allah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah adalah yang terbaik. Siapa yang ragu dengan kebaikan dan kuasa Allah, punten, disadari atau tidak, dialah orang yang lemah imannya dan kotor jiwanya. Akibatnya apa? Hidupnya akan dipenuhi dengan was-was yang berujung pada kegelisahan yang tak menentu, bersalah-salah, subhanallah, hilangnya rasa percaya diri, semangat hidup menjadi turun. Bahkan fatalnya adalah ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka fatalnya ini dia tidak menerima ketentuan Allah, marah kepada Allah. Ketika seperti itu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Percayalah bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Seburuk apapun kita, sebuadek apapun kita, subhanallah, kalau dalam hati masih ada harapan, Allah akan mengampuni. Allah Maha Baik, rahmahnya, ampunannya lebih besar daripada maksiat saya ini. Maka Allah akan menuntun kita. Kalau tidak sekarang, esok ataupun di kemudian hari, Allah akan menuntun kita. Asal satu, jangan sampai kita lepas harapan baiknya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada Allah, tidak yakin atas kebaikan Allah, meragukan sifat kasih sayang Allah, merupakan sumber bencana, sumber maksiat dan sumber kesulitan hidup. Lupa kepada Allah, sumber bencana yang berat. Bagaimana kita hidup itu bukan hanya dunia tapi di akhirat. Orang yang lupa kepada Allah, kalau di dunianya enak, di akhiratnya sengsara. Padahal kehidupan sejati ada di akhirat. Subhanallah, orang yang lupa kepada Allah itu sumber kemaksiatan. Bagaimana dia akan bisa menjaga diri dari hal-hal yang Allah itu mewarning kepada kita semua, sementara dia lupa kepada Allah itu sendiri. Sulit. Makanya di dalam Al-Quran pada ayat lain Allah menyatakan subhanallah, di antara trik pertama setan untuk menjerumuskan manusia adalah apa? Menjadikan manusia itu lupa kepada Allah. Kalau sudah lupa ya sudah lupa segala ancaman Allah, nikmat Allah subhanallah. Dan lupa kepada Allah merupakan sumber kesulitan hidup. Bagaimana tidak, semuanya dari Allah, kebaikannya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun di dunia masih sejahtera, di akhiratnya siapa yang menjadi subhanallah. Maka yang lupa kepada Sang Maha Kuasa, niscaya ia akan menjadi orang yang lalai dan jauh dari Allah. Amalan ibadahnya akan berantakan. Fokus hidupnya pun hanya selalu mencari kejayaan dunia, subhanallah. Maka keuntungan dunia semakin dikejar, semakin gak ada ujungnya, subhanallah. Gak ada rasa puas. Maka kita akan dihinggapi kelelahan, terus-terusan tanpa ujung. Kalau hanya sekedar hidup itu fokusnya kepada dunia, subhanallah. Maka jadikan dunia itu sebagai ladang akhirat kita. Bagaimana pekerjaan yang kita sedang dijalani, bisnisnya apapun itu, kita jadikan itu ladang akhirat kita. Bisa. Maka itu bernilai ibadah dan amal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan punten, subhanallah, masya Allah tuh, masya Allah. Orang yang lupa kepada Allah, maka ia akan disibukkan terus-terusan dengan hal-hal yang menjadikan ia akan lupa kepada Allah. Asal gelisah, umurnya berlalu begitu saja tanpa persiapan bekal untuk akhiratnya. Maka masya Allah, kisah dari atau tidak, dia merupakan orang yang istidraj. Tahu orang yang istidraj itu apa? Ia yang dilepas oleh Allah. Orang yang istidraj adalah orang yang dibiarkan begitu saja untuk melakukan segala hal sesuai dengan keinginannya tanpa memperdulikan aturan Allah. Kezalimannya berlanjut, keteledorannya dalam kewajiban berlanjut, larangannya terus dilakukan. Subhanallah, tapi kok dilihat keadaannya baik-baik saja, rezekinya lancar-lancar saja, kesehatannya normal-normal saja, kehidupan duniawinya enak-enak saja. Padahal itu orang yang zalim, orang yang lupa itu bagaimana? Subhanallah. Maka ketahuilah, jika seperti itu, ingatlah bahwa semua itu hanyalah perantara yang akan memberatkannya di akhirat kelak. Itulah orang yang istidraj, yang sudah tidak diperdulikan oleh Tuhan. Subhanallah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqim 'ala ma'asihi." Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, seluruh keduniawian itu tercapai, padahal wa huwa muqim 'ala ma'asihi, dia terus berada pada kemaksiatannya kepada Tuhan, fa innama dzalika min istidraj. Maka ketahuilah, ialah itu orang yang istidraj. Oleh karena itu, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang tafsir Al-Munir yang punya kitab fikih Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, saat
Allah mendekatkan azab kepada seseorang secara bertahap dengan bentuk pengabaian dan tipuan halus, dengan diberinya tenggang waktu beserta beragam nikmat duniawi, maka itulah istidraj. Imam Ghazali, sang hujjatul Islam, menyatakan istidraj merupakan makar Tuhan. Makar itu apa? Tipuan Allah kepada para pendosa yang tidak ada sedikit pun berniat untuk bertaubat kepada Allah. Istidraj adalah tipuan Allah kepada para pendosa yang sama sekali tidak ada takut-takutnya kepada Allah, tidak ada sedikit pun dia untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun subhanallah, duniawiyahnya lancar. Subhanallah, maka ini hati-hati orang yang sudah tidak dipedulikan oleh Allah. Maka punten ibu-ibu, kalau kita masih ya Allah, subhanallah, kok kayaknya lagi ambil ya, subhanallah, usahanya lagi kok kayak lagi mandek, apa ya Allah, kesehatannya kok lagi menurun, atau apapun itu. Ketika diuji seperti itu masih ada iling, ingat, ya Allah, apa mungkin karena maksiat ya, subhanallah, kurang syukurnya ya, subhanallah, apa mungkin karena teledor dengan perintah Allah. Masih ada seperti itu. Itu tanda kita sehat dalam badan Allah. Yang gak sehat itu orang yang sudah gak bisa merasakan. Contoh, kita dicubit sakit, sehat tidak? Sehat. Subhanallah, kalau kita dicubit masih merasakan sakit, kita orang yang sehat. Kita dicubit bahkan disetrika dan setrikanya yang panas sudah sakit, itu gak sehat, udah mati rasa. Pun demikian kita kepada Allah. Ketika dalam hati kita masih merasa, oh iya saya masih banyak salahnya, ada ujian ini, ya Allah, mungkin ini subhanallah, peringatan dari Allah, subhanallah, masih kita merasakan seperti itu. Atau ya Allah, iya saya banyak dosa, ya Allah saya mohon ampun, subhanallah. Maka itu kita orang yang sehat dalam pandangan Allah, berproses, teruskan rasa itu sampai menjadi apa? Kebaikan-kebaikan yang lahir dalam diri kita. Subhanallah, kita tafakur, bermuhasabah, mengoreksi apa yang salah dari diri kita, perbaiki itu. Subhanallah, apa yang kurang pas, tepati itu, paskan sesuai dengan aturan Allah. Maka ini orang yang masih diberikan peluang oleh Allah kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai kita termasuk golongan istidraj yang dibiarkan oleh Allah, dibiarkan sampai punten Fir'aun itu begitu, gak pernah sakit, gak pernah merasakan susah, punten digigit nyamuk pun gak pernah ibu-ibu. Sampai apa? Karena sampai seperti itu hingga menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Gak pernah, gak enak sih, subhanallah. Maka ini gambaran, subhanallah. Jangan dikira orang yang kelihatannya enak terus, padahal dolimnya jalan, maksiatnya jalan, jauh dari Allah, kok kayak enak. Jangan dikira itu mungkin tipuan Allah. Justru ketika kita masih diuji oleh Allah, tandanya kita masih sangat-sangat disayang oleh Allah, subhanallah. Tapi kalau bisa, ya jangan ujiannya, nikmatnya. Kita gak boleh minta ujian, gak boleh. Ya Allah berikan saya sakit, berikan saya ujian, gak boleh. Sombong sekali kita. Yang kita minta, ya Allah rezeki yang berlimpah, ya Allah kesehatan yang sempurna, ya Allah keluarga yang baik, ya Allah lingkungan yang baik. Allah minta yang baik-baik. Ini perintah Allah. Sampai sekitar Imam Ghazali, subhanallah, ketika beliau dipuji sakit oleh Allah, saking beliau sabarnya, ya Allah gak apa-apa, subhanallah, asal engkau itu saya terima sakit ini. Itu langsung subhanallah disindir oleh gurunya, jangan minta sakit. Kalau doa yang maksimal, jangan ya Allah jika engkau berkenan, jangan. Tapi yang mantap, Allahumma ya Allah, ya Allah berikan saya ini, berikan saya ini, mantap. Subhanallah, kalaupun sudah berdoa, pengabulannya belum terima,
husnudzonnya, penerimaan kepada Allah yang ada di situ. Tapi semoga dengan kelomanan ulas asih raufun rahimnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita semua dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berjalan di jalannya para orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penutup dari saya, sumber keselamatan manusia itu di saat ia mengingat Allah, dan sumber kecelakaannya di saat ia melupakan Allah. Maka jadilah orang yang selalu mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah. Kalau belum bisa dalam hati, bisa kita terus basahi dengan zikir kepada Allah. Jangan sampai lisan ini kering dari menyebut asma Allah, istighfarnya, sholatnya, tasbihnya, takbirnya, qiraatul Quran. Subhanallah, semoga dengan zikir yang dimulai dari lisan ini dengan belas asih Gusti Allah akan masuk dalam hati kita, sehingga yang ingat Allah bukan hanya bibir tapi hati, bukan hanya hati, sampai berbuat pada akhlakul karimah, tingkah laku sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang yang bisa fattabi'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi mohon maaf sudah kemana-mana ini. Tadinya fokus pengen ke zikir, tapi semoga ada manfaatnya ibu-ibu, mbak-mbak. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, mohon diluruskan. Jangan sungkan untuk meluruskan. Insyaallah kami di sini menerima nasihat, menerima masukan, menerima koreksian. Dan doakan kami selalu semoga bisa beristiqomah dalam subhanallah berbagi ilmu, sama-sama saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.